25. Kemudian yang poin ketiga, mengembangkan dan menyajikan hasil, skor maksimalnya 30. Dan yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, skor maksimalnya di sini ada 30. Kita memasuki materi ini, di mana ada aliran energi. Ada yang tahu nggak energi itu apa? Iya, energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha ataupun kerja. Nah, energi ini bisa berasal dari lingkungan kita. Misalnya ada energi dari matahari, seperti itu. Sumber energinya yaitu matahari, sudah bisa dilihat di depan ya. Kemudian organisme. Nah, di sini organismenya yaitu komponen pengubah energi di dalam ekosistem. Jadi bisa diartikan bahwasanya aliran energi ini merupakan proses perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Nah, aliran energi ini dapat terjadi melalui rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, sebelum next nih, ada yang tahu nggak rantai makanan secara singkat? Katakan. Iya, jadi benar, rantai makanan merupakan transfer energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan trofik berikutnya melalui proses makan dan juga dimakan. Nah, di sini ada contohnya yaitu tumbuhan. Nah, iya, padi ini dia mendapatkan energi dari matahari, kemudian diubah energinya secara proses kimiawi, dan apabila belang ini memakan padinya, dia bakal mendapatkan sumber energi lagi. Seperti itu. Jadi dia melalui proses makan dan dimakan dari tanaman, kemudian ke belalang, kemudian ke kata, kemudian menjadi. Nah, kalau padi ini dia berapa? Saya. Kalau yang belalang? Ya. Kemudian kalau ya. Kalau jamur? Nah, ada tipe-tipe dari rantai makanan tadi, yaitu yang pertama di sini ada rantai makanan rerumputan. Udah nggak asing lagi kan ya sama rantai makanan ini. Jadi rantai makanan rerumputan ini merupakan tumbuhan, ciri khasnya yaitu tumbuhan dia menempati trofik pertama dan berperan sebagai objek. Rantai makanan ini kan tumbuhan yang menempati posisi pertama. Kenapa sih kok tumbuhan menempati posisi pertama? Iya, karena tumbuhan bersifat autotrof, di mana dia menghasilkan makanannya sendiri. Nah, dari tumbuhan ini dia akan dimakan oleh belalang, kemudian dimakan lagi oleh kara, kemudian dimakan lagi oleh elang, dan elang kemudian elang akan mati dan diuraikan oleh jamur. Nah, di sini juga ada rantai makanan parasit, di mana rantai makanan ini itu melibatkan makhluk hidup yang bersifat parasit. Parasit di sini artinya yaitu menumpang dan mengambil zat makanan pada makhluk hidup yang ditumpanginya. Contohnya pada tumbuhan mangga di sini. Di sini ada apa? Tanaman apa nih? Nalu, ya. Jadi untuk rantai makanan ini ciri khasnya dia melibatkan makhluk hidup yang bersifat parasit. Oke. Nah, kemudian juga ada nih rantai makanan detritus. Nah, rantai makanan ini ciri khasnya dimulai dari detritus atau serpihan organisme-organisme yang sudah mati. Contohnya di sini ada sampah dari daun yang kering, di mana dia menempati posisi yang pertama. Kemudian dia akan dimakan oleh cacing. Kemudian dimakan cacing akan dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh manusia. Suka ayam ya? Oke, yang terakhir di sini ada rantai makanan saurophit, yaitu di mana ciri khasnya rantai makanan ini yang terjadi untuk mengurai organisme yang sudah mati, dan rantai makanan ini muncul karena adanya dekompose. Nah, benar ya? Ya, kayu lampu. Kemudian ada apa? Jamur. Kemudian ada apa lagi? Dan terakhir? Oke, tadi kan udah ada beberapa tipe dari rantai makanan kan? Ada yang bisa disebutkan? Tadi apa aja? Kemudian detritus, ya, terakhir. Oke, ada yang bisa sebutkan
yang dari siapa, kemudian yang terakhir profit produsennya dari dalam. Oke. Jadi tadi kan kita ngomongin tentang tingkatan trofik. Nah, tingkatan trofik sendiri dia itu merupakan pengelompokan organisme berdasarkan posisi dalam rantai makanan. Nah, misalnya ada padi nih, dia akan menempati posisi trofik yang pertama. Kemudian kalau tikus Profit kedua, kemudian kalau yang kedua trofik ketiga dan trofik keempat. Nah, organisme ini merupakan di dalam rantai makanan yang berbeda dapat menempati lebih dari satu tingkatan trofik itu disebut jadi makanan. iya. Nah, jaring-jaring makanan sendiri dia merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan secara kompleks. Kalau tadi kan rantai makanan hanya beberapa aja. Nah, kalau yang jaring-jaring makanan banyak. Ada yang bisa menyebutkan nggak perbedaannya di mana? Iya. Melibatkan banyak makhluk hidup. Ya. Jadi benar rantai makanan tadi kan hanya sekilas ada produsen, konsumen satu, konsumen dua, kemudian ada pengurainya. Nah, kalau yang jaring-jaring makanan dia ini tuh bersifat kompleks di mana nggak cuma bisa dimakan oleh satu rantai makanan, dia melibatkan beberapa rantai makanan. Nah, semakin kompleks jaring-jaring makanan, maka dia akan semakin tinggi nih tingkat kestabilan ekosistem. Nah, pertanyaan saya, ada yang bisa jawab? Bagaimana jika salah satu komponen dalam ekosistem itu tidak ada? Gimana kira-kira? Iya benar. Tadi contohnya kan ada yang galang itu kan. Mengapa dia sampai banyak seperti itu? Mungkin karena dapatnya kurang. Oke, sama lagi mungkin sumber energinya. Oke. Saya akan memberikan kalian NKPD di mana kalian di sini akan saya kelompokkan berdasarkan gaya belajar masing-masing. Kemarin udah isi kuesionernya. Di mana kelompok pertama ini dia merupakan kelompok yang visual, dia akan mengamati artikel. Kemudian yang kelompok audiovisual dia akan melihat video. Kemudian yang kinestetik dia akan bermain. Kelompok pertama ada Nabilatul Husnia, kemudian ada Intania Susanti, kemudian ada Intan Nuraini, kemudian yang keempat ada dari kelompok 1, 2, 3, 4, itu mana? Oke, silakan berkumpul di kelompoknya masing-masing. Silakan dilihat LKPD-nya. Di petunjuk penggunaan LKPD silakan dibaca terlebih dahulu. Di mana poin pertama yaitu duduk berkelompok, udah kan? Ya. Berkelompok di masing-masing kelompoknya. Kemudian setelah itu kalian akan memperhatikan permasalahan yang telah kalian temukan. Di mana di belakang sini ada orientasi masalah, ada scan barcode. Tadi kan sudah dibagi kelompok 1 tadi visual. Kemudian kelompok 4 juga visual. Scan barcode-nya visual. Kemudian untuk yang kelompok 2 yaitu audio visual. Bisa di scan barcode di audio visual. Kemudian yang terakhir yaitu kinestetik, bisa di scan barcode yang kinestetik. Kemudian setelah kalian mengamati permasalahan yang ada di masing-masing link ini, kalian akan merumuskan masalah. Masalah apa aja yang kalian ingin tanyakan. Ya, kemudian ada penyelidikan masalah di mana di sini kalian akan menjawab persoalan yang kalian tanyakan tadi. Oke, kemudian di sini juga ada scan barcode di mana di sini ini berisikan informasi yang nantinya bisa kalian gunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul di awal tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kemudian yang terakhir ada evaluasi permasalahan. Nah, untuk yang bagian ini kalian isinya nanti setelah semua kelompok presentasi. Ya, jadi setelah semua kelompok presentasi kalian simpulkan mulai dari kelompok pertama tadi pembahasannya apa aja dan kalian juga harus menggambar jaring-jaring makanan. Ya, di sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Saya berikan waktu 20 menit. Gimana?
30. Gimana tes? 25 ya? 30. Beda apa? Dari ini ya. Jadi rumusan masalah yang kita dapati yaitu 1. Jika tidak ada bunga, apakah populasi akan rusak? Populasi ulat tidak akan rusak karena masih ada produsen yang lain yaitu tanaman sawi. Jika populasi belalang meningkat, apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi populasi burung dan kakak akan meningkat juga karena segera lebih datang meningkat. Ya udah meningkat, maka udah menggunakan kira-kira apa yang akan terjadi dengan populasi burung. Maka populasi burung tetap dijaga karena masih ada belalang. Tetapi tanaman sawi dan bunga akan rusak jika itu orang banyak. Jika tadi benar terlalu banyak. Oke. Ini ada yang pertanyaan? Udah cukup? Ada yang bertanya? Tidak ada? Ada, selamat menikmati. Oke Mas, tadi pertanyaannya dari games yang udah kalian mainkan, Ya. jaring-jaring makanan tersebut termasuk ke tipe yang mana? Rantai makanan yang mana? Yang pertama tadi. Apanya? Apa? Lalu? Rumbutan. Ya, jadi yang tadi banyak tanyakan apa sih jenis-jenis rantai makanan tadi yang dia dapatkan? Dia termasuk rantai makanan yang rumputan. Kenapa Mas? Kok termasuk rantai makanan rumputan? Karena produksinya rumput. Tanaman. Kenapa tanaman ditempatkan posisi pertama? Karena Bisa menghasilkan makanan. oke, beri applause-nya dulu dong. Oke, next silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin